Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masya Allah ya, waktu kita sekarang menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang diberikan oleh jamaah Islami Tunda yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau niat puasanya di habis kita sahur, sah nggak Pak Ustadz? Ya, kan kata Habib Muhammad niat puasanya habis maghrib, tapi saya nggak baca. Soalnya saya terawihnya di rumah sendiri. Gimana nih Ustadz, puasa saya selama bertahun-tahun niatnya selalu habis sahur, sah nggak ya puasanya? Tolong samarkan nama saya Ustadz. Tadi Ustadz Syam mau izin dijawab nih, silakan. Mungkin bisa diklarifikasi, guru kita Habib Muhammad tidak menyampaikan bahwa harus habis maghrib, tidak. Tapi batasannya kapan orang baca niat, mulai dari habis maghrib sampai masuk daripada waktu imsak. Berarti kalau habis sahur belum imsak tuh adzan ya, adzan subuh. Maksudnya habis sahur belum adzan subuh masih boleh untuk berniat. Kan ada yang berniat untuk kehati-hatian habis buka puasa langsung niat puasa besok. Nah, itu hati-hati dia. Yeah. Ada yang udah terbiasa dengan habis terawih karena ikut di masjid. Ada yang seperti itu. Ada yang oh iya jangan sampai belum niat tadi ya, niat lagi sebelum sahur atau setelah sahur udah belum adzan nih, belum adzan 5 menit lagi adzan, langsung berniat lagi. Nah, itu juga bentuk daripada dia berniat untuk berpuasa besoknya. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi itu waktunya dari habis maghrib sampai waktu imsak boleh berniat. Jadi buat yang bertanya tadi sah ya jawabannya ya, Masya Allah puasanya ya. Adzan subuh. Iya. Saya mau terima kasih sama Anwar. Anwar kembali lihat aku makan malam kan, dia lewat Abah. Iya. Nah, wah itu. Oh, Masya Allah. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Instagram @sulistio_wardani. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tanya. Untuk saya yang sedang hamil ya, tapi tidak bisa berpuasa karena sedang mual. Ada riwayat asam lambung atau mah. Itu hukumnya bagaimana Ustadz dan Ustadz ya? Dan bagaimana saya mengganti puasanya Ustadz? Apakah diganti setelah melahirkan? Tidak apa-apa Ustadz, mohon penjelasannya dari Ustadz, terima kasih. Habib, mohon izin dijawab Habib. Baik, singkatnya amal hamil wal murdi. Dalam ilmu fikih itu ada hukum orang yang hamil sama dengan hukum orang yang menyusui tapi dia tidak bisa berpuasa. Cuman tafsirnya kalau memang tidak bisa berpuasa itu karena batal atas dirinya atau atas dirinya dan anaknya, dua-dua. Jadi dirinya dan anaknya fa'alaihimal qadha dunal fidyah. Maka buat dia boleh membatalkan puasanya, hanya wajib qadha saja tanpa bayar fidyah. Tapi kalau dia membatalkannya, baik orang yang menyusui atau orang yang lagi hamil tersebut, hanya karena anak, saya takut kandungan saya saja bermasalah, dianya nggak ada masalah apa-apa. Yang hamil, yang menyusui tidak punya sakit apa-apa, atau dia takut menyusui nih kalau air misalnya kering air susunya dan anaknya yang berbahaya, jadi batal puasanya hanya karena anaknya saja, maka bagi perempuan juga boleh membatalkan puasa, tapi buat dia qadha dan bayar fidyah. Hitung berapa fidyahnya? 1 hari 1 mud. Berapa itu 1 mud? Ya lebih kurang kita keluarkan 1 hari 1 liter. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib Muhammad atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz, saya mau tanya bagaimana jika ada imam tarawih yang gerak dan bacaannya cepat banget. Bukannya sholat tarawih itu sholat yang santai Ustadz. Ustadz Maulana banget itu. Nggak, makanya kita tanya sama yang imamnya cepat juga. Silakan Ustadz Maulana, izin. Berbicara tentang sholat yang cepat, tunggu dulu. Dilihat apanya yang cepat, bacaannya kah atau gerakannya? Kalau bacaannya, kita menemukan banyak orang mengaji bacaannya cepat. Itu aman. Yang bahaya itu yang gerakannya cepat, karena salah satu daripada rukun daripada salat itu adalah tumakninah. Sekali lagi, tumakninah. Ada orang bacanya cepat karena mau atam 1 juz 1 hari, sehingga dia harus menyelesaikan 1 halaman. Nah, itu pasti 20 rakaat itu. Berarti pas 1 juz. Nah, kemudian tapi apakah bacaannya cepat? Tapi gerakannya dulu dilihat. Kalau gerakannya tidak menyelesaikan tumakninah, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini yang dikhawatirkan jangan sampai tidak sesuai rukunnya, berarti batal. Nah, yang kedua, lebih menjaga keamanan. Kalau di masjid, saya yakin
pengurus masjid sudah menseleksi imam-imam yang akan jadi imam, pasti sudah diaturkan. Masya Tapi kalau Allah. memang ragu, lebih baik salat di rumah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi gerakan ini yang mempengaruhi ya, Mempengaruhi. bacaan silakan aja, Aman. Masya Allah. Nah sekarang waktu kita memberikan pengumuman nih, Masya Hah? Allah. Ada Kita undang dulu pengumuman. Ayo adik-adik semuanya, kita. masuk. Iya. Coba Ustadz Maulana kita kasih pengumuman juara. Coba sini dulu masuk sayang nak. Sini masuk-masuk. Nah, coba kita mulai dari juara 3 ya. Juara 3 Juara dipegang 3. Ustadz Syam nih. Saya lah. Oh, Ustadz Maulana, Saya boleh. juara Siapakah juara ketiga di penampilan kontes Dai-Daiya Islam itu Indah Juara hari ini? 3 adalah... Tentang. Selamat Anda juara 3. Revi. Saya udah bagus, Masya cuma Allah. satu. Ditekankan adalah itu. Iya, oke. Yang tadi ya. Kita masuk ke juara yang kedua dari guru kita Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siapakah juara keduanya? Juara keduanya Adalah... Kenapa kamu angkat tangan? Habib juga bareng deh, juara 1 Bib. Bareng Bib. Iya. Nggak bisa muter dong Nggak saya. bisa muter, Udah udah. pasti udah. Juara Ini 2 juara Kenzi dan pertama. juara 1 Nurul. Masya Allah, tabarakallah, senang banget ya. Bagus banget buat adik-adik Bagus kita semua, ini bagus semuanya semua. ya. Semua bagus. Terus dimotivasi, terus ditingkatkan latihan lagi, belajar lagi, jangan berpuas diri. Masya Allah buat yang kurang beruntung hari ini sudah bagus, jangan kecewa. Masih banyak kesempatan-kesempatan lain intinya ya buat adik-adik semuanya ya sayang ya. Dan yang udah menang jangan berbangga diri dulu. Masih banyak lagi nih, harus belajar lagi nih biar makin pintar. mereka sudah menang sebenarnya. Bener. Nah sekarang kita doa yuk sama-sama yuk biar makin berkah kehidupan Amin. kita, puasa kita juga hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana min al-Qur'anil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kesimpulan Habib dan guru kita Baik, Ustadz Masya Maulana. Allah kita doakan anak-anak kita ini dengan tema yang ada, dan apabila ada kesalahan dari anak-anak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Ini anak-anak tapi Ya. mereka Masya Allah sudah bagus, hebat. Kita doakan anak-anak kita dan Islam itu indah selalu, insya Allah sukses selalu, amin. Amin. Dari pembelajaran tausiah yang diantarkan oleh adik-adik yang luar biasa, Masya Allah, ada yang mengajarkan untuk bagaimana cinta kepada Nabi, ada yang mengajarkan bagaimana kita berakhlak, dan ada bagaimana kita bisa menjaga keimanan. Ingat zaman sekarang yang disampaikan oleh Pak Lepi tadi, Revi tadi, Masya Allah, tabarakallah, bagaimana harus mohon maaf. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita tergoda. Karena ujian terbesar adalah ketika kita bisa mengendalikan nafsu. Makanya puasa itu mengantarkan kita bisa menahan. Begitu pula tadi yang disampaikan oleh Ananda Nur Nurul Maulani. Maulani. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana menguatkan keimanan. Karena kadang-kadang memang wanita itu pas banget dengan temanya. Kadang-kala wanita itu mudah tergoda. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana menguatkan keimanan itu dengan mencari pergaulan yang baik, lingkungan yang baik, banyak belajar, banyak menuntut ilmu. Dan kesimpulan diantarkan tadi oleh Kenzi. Cinta Nabi. Ingat, bagaimana apapun, teladan kita, idola kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad karena diberikan keistimewaan kemuliaan yang luar biasa. Tidak masuk umat-umat terdahulu masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk lebih dahulu. Penggambaran yang luar biasa dari 3 tausiah dari adik-adik Masya kita. Allah. Dan alhamdulillah ya pertemuan kita hari ini semoga menjadi berkah buat kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, yuk sama-sama kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan bersalawat makin kecintaan kita dengan Rasulullah ini semakin menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin silakan Azam kita bersalawat sama-sama. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub